Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap pimpinan ranting Muhammadiyah Utara nih, timur atau utara nih? Utara nih. Yang kami hormati segenap jajaran pengurus PAY Muhammadiyah Wonosobo, ustadz-ustadzah, hadirin wal hadirat, serta anak-anakku, santri-santriwati yang solih dan solihah. Alhamdulillah, puji dan syukur tiada henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang atas limpahan nikmatnya kita semua masih diberi kesempatan umur yang panjang untuk duduk bersama dalam majelis ilmu yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Selanjutnya sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan di malam hari ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan yang singkat ini kita akan membahas tema yang mungkin peristiwa ini sudah agak lalu, yaitu hikmah, mutiara hikmah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Tidak ada salahnya walaupun peristiwa ini menurut sebagian besar pendapat terjadi pada bulan Rajab, dan sekarang kita sudah di pertengahan bulan Sya'ban, yang mana hari ini kita berada di nisfu Sya'ban atau setengah dari bulan Sya'ban, dan kita berharap Allah menjumpakan kita dengan bulan suci Ramadan tahun ini, ya Allahumma amin. Baik, kembali ke peristiwa Isra Mi'raj, di mana peristiwa ini tidak hanya sekedar kisah atau cerita yang diulang-ulang, akan tetapi peristiwa ini memberikan hikmah yang besar kepada kita dengan menggali mutiara hikmah yang ada di dalamnya. Yang pertama, kita ketahui bersama bahwa Isra adalah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina dalam malam tersebut.
Kemudian tidak hanya berhenti sampai Masjidil Aqsa, Allah Subhanahu wa taala memperjalankan beliau ke langit yang ketujuh. Dari Masjidil Aqsa ke langit yang ketujuh, atau yang kita sebut peristiwa ini dengan Mi'raj. Maka peristiwa ini kalau kita lihat dari dalil atau ayat yang menjelaskan tentang peristiwa ini, yaitu surah Al-Isra ayat 1, Allah Subhanahu wa taala memilih gelar atau sebutan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan gelar yaitu Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan abdihi, bi abdihi, yang berasal dari kata abdun. Abdun itu kalau diartikan secara bebas bisa berarti hamba sahaya atau budak. Maka ternyata Allah memberikan sebutan ini untuk mengajari kita sebagai umatnya agar tidak melalaikan salah satu ibadah yang utama, yaitu rendah hati atau tawadhu. Salah seorang istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, innakum lataghfaluna an afdholil ibadat at-tawadhu, yang artinya sesungguhnya kalian sangat melalaikan ibadah yang paling utama, yaitu at-tawadhu, tawadhu, rendah hati. Kitab Az-Zuhud lil Imam Waqi'. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling mulia, pemimpin para nabi, para rasul, namun sebutan yang Allah pilih dalam ayat ini justru sebutan yang menurut kita adalah konotasi negatif, yaitu abdun, hamba. Agar kita ini menyadari bahwa manusia yang paling mulia justru yang semakin menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya seorang budak, seorang hamba, mau berkata yang baik saja perlu dengan unggah-ungguh, dengan sopan santun, suara yang pelan, adabnya sangat dijaga. Maka begitu pula kita ketika kita beribadah, kalau kita menyadari kita adalah seorang hamba, maka ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah baca Al-Quran kita tidak hanya sekedar menyempurnakan rukun-rukunnya, namun perlu memperhatikan adab-adabnya sesempurna mungkin agar tidak menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala kecewa atau murka kepada kita. Termasuk yang perlu disadari dari seorang hamba, bahwa kalau kita menyadari kita adalah hamba Allah, maka gelar sebanyak apapun, jabatan setinggi apapun, rumah semewah apapun, itu ternyata kalau kita seorang hamba Allah, maka tidak ada artinya kalau kita sampai menyombongkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia pada umumnya ketika diberi kenikmatan, diberi kelebihan, keistimewaan, maka dia akan lupa diri, kemudian sampai sombong kepada
sesama manusia, bahkan ada yang berani kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW dalam sebuah riwayat, beliau pernah memberi pesan kepada para sahabat. Pesannya adalah la tatruni kama atrotin nasoro Isa bin Maryam. Jangan kalian mengkultuskan aku sebagaimana orang-orang Nasrani ini mengkultuskan Isa bin Maryam. Faqala, kemudian Nabi SAW bersabda, inni Abdullah, aku ini adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqulu Abdullahi wa rasuluh, maka panggillah aku atau katakanlah ana atau saya ini adalah Abdullah, hambanya Allah atau utusannya, bukan sebaliknya malah mengkultuskan sampai melebihi batas. Waliyadzubillah. Seorang Rasul saja masih begitu ingin dianggap atau dipanggil dengan kalimat hamba Allah, maka kita yang jauh derajatnya dari di bawah Rasulullah seharusnya lebih pantas lagi untuk disebut sebagai hambanya Allah. Kalau kita lihat di dalam hadis mengenai nama yang paling Allah cintai, ahabbul asma ilallah, nama yang paling Allah cintai adalah Abdurrahman. Abdurrahman itu kan artinya abdun dan ar-Rahman. Abdun adalah hamba, ar-Rahman adalah yang maha penyayang. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha juga pernah suatu ketika beliau ditanya oleh seorang sahabat yang menanyakan tentang isi kandungan Quran surah Fatir ayat 32 nggih. Yang bunyinya mungkin para santri sudah hafal ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab ini kepada orang-orang ya, pilihan dari hamba-hamba kami. Lagi-lagi orang-orang pilihan itu adalah orang yang mampu menyadari dirinya hamba. Kemudian apa? Faminhum zalimun li nafsih. Ada orang yang diberi Al-Qur'an namun menzalimi dirinya sendiri. Faminhum muqtasid, ada orang yang berada di pertengahan. Wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah, ada orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Aisyah mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, haula fil jannah, ketiga-tiganya itu akan menjadi ahli surga. Amma sabiq bil khairat, kemudian apa, mereka yang termasuk dalam golongan yang berlomba-lomba dalam kebaikan, faman madha alayya, mereka sudah apa, generasi yang sudah melewati kita, sudah lewat. Siapa mereka? Ahdu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syahidalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hayati war rizq. Di mana orang-orang ini yang hidup di zaman Rasulullah dan menyaksikan atau bersaksi bahwa Rasul itu adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti sudah lewat. Wa ammal muqtasid faman tabi'a atharahu min sahabihi hatta lahiqa bih. Yang kedua, golongan yang pertengahan adalah para pengikut apa namanya, sunnah-sunnah Rasulullah, sehingga apa, dan dia dari golongan sahabat-sahabat Rasul. Wa ammal zalim li nafsihi famithli wa mithlikum. Kemudian Aisyah dengan tawadhunya mengatakan, namun golongan yang menzalimi dirinya sendiri itu adalah seperti saya dan juga seperti kalian.
Maka ini menjadi contoh bahwa Aisyah yang menjadi ummul mukminin, ibunya orang-orang yang beriman, namun beliau tidak segan menyebut dirinya termasuk dalam golongan orang yang mendolimi dirinya, artinya mengaku akan dosanya. Maka tawadhu merupakan salah satu ibadah yang seringkali dilalaikan. Maka momen dari Isra Mi'raj ini sangat tepat bila kita jadikan sebagai pelajaran. Dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj mengajarkan kita menjadi hamba yang rendah hati. Wa ma tawaddu'a ahadun illa rafa'ahullah. Tidaklah seorang hamba itu bertawadhu kecuali Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajatnya. Jadi apapun kelebihan kita saat ini, kita tidak boleh menyombongkan diri, karena dalam Quran surah An-Nahl ayat 23 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Dia, Allah Subhanahu wa taala, tidak mencintai orang-orang yang menyombongkan diri. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor 4918 disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi ahlin nar, maukah kalian aku tunjukkan siapa calon penduduk neraka? Qalu bala, mereka mengatakan tentu ya Rasulullah. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu utullin jawadin mustakbirin. Siapa calon penghuni neraka? Yang pertama sifatnya utul, mereka yang keras lagi kasar, ya. Dengan temannya, dengan adik-adiknya, dengan mungkin keluarganya, waliyadzubillah, sampai berbuat kasar, berbuat keras lagi kasar, maka waliyadzubillah calon penghuni neraka. Wajawadin, jawad adalah orang yang tamak lagi rakus, tidak pernah bisa mensyukuri nikmat yang banyak apalagi yang sedikit. Dan yang ketiga, wa mustakbirin, yaitu orang-orang yang takabur atau sombong. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya yang kedua, hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj ini, kita tahu peristiwa Isra Mi'raj ini menjadi awal mula dari perintah mendirikan sholat 5 waktu, yang mana dalam kisah Mi'raj awal mula perintahnya adalah 50 kali dalam satu hari. Bayangkan kalau misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memohon kepada Allah untuk memberi keringanan bagi umatnya. Kalau Rasul insya Allah kuat, namun Rasul tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, namun juga untuk siapa? Umatnya. 50 kali, kemudian 50 menjadi 10, 10 menjadi 5, berarti berapa persen diskon atau kortingannya ini? 50 ya, 5 banding 50, berarti kan 1 banding 10, hampir berapa persen? 90% kortingan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah dikorting 90 kita masih malas-malasan, apalagi ada sebagian orang yang dengan mudahnya meninggalkan sholat ini, betapa tidak bersyukurnya atas nikmat kemudahan yang Allah telah berikan. Kemudian kita tahu bahwa sholat ini menjadi tiang agama kita, sehingga peristiwa Isra Mi'raj ingin mengajarkan kita, jagalah sholat kita, perbaikilah kualitas dan kuantitasnya,
agar seluruh ibadah kita juga menjadi baik. Bahkan seluruh kehidupan kita pun akan terikut menjadi baik, karena sholat merupakan kunci utama dari segalanya. Dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Berarti kalau kita sudah sholat namun masih sering berbuat keji dan mungkar, ada yang perlu diperbaiki dari sholat kita. Dalam hadis mengenai amalan yang pertama kali dihisab dari seorang hamba, yang dihisab atau yang dihitung pertama kali adalah dari sholatnya. Kalau sholatnya baik, insya Allah seluruh amal perbuatannya akan terikut menjadi baik. Kemudian kalau kita melihat asbabul nuzul mengenai ayat tentang perintah dalam mendirikan atau menjalankan rukun Islam nih, ada sholat, ada puasa, haji, ada zakat, maka sholatlah satu-satunya dari rukun Islam yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan tanpa perantara malaikat Jibril. Namun langsung Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di langit yang ketujuh. Kemudian di dalam kisah mengenai perjalanan beliau di langit, Allah Subhanahu wa ta'ala tampakkan orang-orang yang ada di surga maupun yang ada di neraka. Salah satu golongan yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lihat di dalam neraka adalah orang-orang yang memukuli kepalanya sendiri sampai hancur, sampai mati, kemudian kepalanya Allah kembalikan lagi, dipukuli lagi sampai hancur, dikembalikan lagi sampai berulang kali. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, man haula, wahai malaikat Jibril, siapa mereka itu sebenarnya? Maka jawabannya apa? Humul ladzi yatatsaqaluna fis shalah. Mereka itu adalah orang-orang yang dulu di dunia merasa berat ketika ada panggilan sholat. Maka insya Allah kalau para santri santriwati, saya yakin kalau sholat 5 waktu insya Allah sempurna, bahkan jamaah ya. Namun kalau di rumah tetap jamaah atau tidak kira-kira ini? Tetap ya insya Allah. Maka usikum wa iyaya, dalam kisah Isra Mi'raj ini bukan sekedar kisah yang kita ulang-ulang, namun adalah perbaikan dari kualitas sholat kita. Selanjutnya yang ketiga dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, awalnya atau sejarahnya diawali dari ujian yang berat yang menimpa baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu apa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tahun itu, yaitu tahun ke-10 dari kenabian atau tahun 10 setelah beliau menjadi nabi, beliau kehilangan 2 orang yang sangat beliau cintai, yaitu siapa? Pertama istrinya Khadijah radhiyallahu anha, yang kedua adalah pamannya Abu Thalib yang menjadi pembela, penyokong dan yang mendukung segalanya dalam perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian
tahun ini karena memberikan ujian yang berat ya, atau menjadikan beliau begitu kehilangan, sedih, maka disebut sebagai amul khuzan atau tahun kesedihan. Namun apa? Walaupun Allah ingin menunjukkan, walaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kehilangan orang yang sangat membantu, sangat menyupport dakwah beliau, yaitu Khadijah radhiyallahu anha dan Abu Thalib. Namun Allah ingin tegaskan bahwa sebaik-baik tempat untuk bersandar, tempat untuk bergantung bukanlah kepada manusia, namun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dihibur dengan peristiwa Isra Mi'raj ini agar Rasulullah semakin semangat lagi, dan agar kita menyadari bahwa suatu saat pun kita akan ditinggal pergi oleh orang yang kita cintai, orang yang sangat menyayangi kita, membantu kita. Akan tetapi apa? Perjuangan hidup haruslah tetap berlanjut sampai akhir hayat kita. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi hidupnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Memang kalau kita lihat bagaimana Rasulullah, perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masih disupport oleh Khadijah, oleh Abu Thalib, memang perjuangannya, bantuannya sangatlah besar. Akan tetapi ketika beliau berdua wafat, maka justru Islam semakin berkembang. Bahkan kemudian ada perintah, 2 tahun kemudian ada perintah untuk apa? Hijrah dari Mekah ke Madinah, yang menjadi awal dari sejarah peradaban negara Islam, yaitu Rasulullah sebagai pemimpin dan sebagai peletak dari nilai-nilai suatu negara. Maka kita melihat memang ketika dibantu berkembang, namun ketika orang yang membantu pergi, dipanggil oleh Allah, namun Allah Maha Kuasa memberikan bantuan dari jalur-jalur yang lainnya, sehingga apa? Sehingga dakwah tetap berlanjut, bahkan sampai saat ini Islam sudah menyebar sampai ke seluruh dunia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka peristiwa Isra Mi'raj mengajarkan kita untuk selalu bergantung, selalu menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun mungkin kita sering minta bantuan kepada 1-2 orang, namun tidak lain yang menggerakkan bantuan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ra'aitu lailata usriya bi rijalan tuqradu shifahuhum bimaqaridha min narin." Pada malam aku diisrakan, aku melihat segolongan laki-laki yang digunting bibirnya dengan gunting api, bimaqaridi min narin. Faqultu ya Jibril man haula, maka aku bertanya, siapakah mereka wahai malaikat Jibril? Qala haula'i khutaba'u min ummatik, mereka adalah khotib dan dari kalanganmu. Artinya ini orang yang selalu mengajak dalam kebaikan, ya'murun nas bil bir wa yansawna anfusahum, mereka selalu mengajak
kepada kebajikan, namun mereka melupakan dirinya sendiri. Artinya mereka mengajak namun tidak melaksanakan apa yang mereka ucapkan. Wal iyadu billah. Wah, ini bahaya nih, berarti bisa-bisa saya wal iyadu billah ya. Wa hum yatlunal kitab afala ya'qilun. Mereka membaca kitab, apakah mereka tidak berpikir ketika mereka tidak mengerjakan? Kemudian selain itu dalam hadis riwayat Imam Ahmad juga dan Ibnu Abi Syaibah dikisahkan, ra'aitu lailata usriya bi lamma intahaina ila samai as-sabi'ah fanadhartu fawqi fa idza ana bi ra'din wa barqin wa sawa'iqah. Pada malam aku diisrokan, ketika aku sampai di langit yang ketujuh, aku melihat ke atasku. Ternyata aku melihat ada halilintar, kilat dan petir. Faqala, kemudian aku berkata, wa ataitu ala qaumin butunuhum kalbuyuti fiha alhayatu. Kemudian aku diperlihatkan pada suatu kaum yang perutnya besar seperti halnya rumah, saking besarnya seperti rumah yang di dalamnya penuh dengan ular al-hayatu, ular ini. Kemudian tura min khariji butunihim, yang mana ularnya ini nampak dari luar perutnya. Jadi perutnya ini mungkin transparan atau seperti apa, waliyadu billah. Fakultu man haula ya Jibril, maka aku bertanya, siapa mereka itu wahai malaikat Jibril? Qala haula akalatur riba, mereka adalah orang-orang yang memakan dari hasil riba, wal iyadu billah ya. Kemudian yang lain sama dari hadis riwayat Imam Ahmad, ra'aitu lailata usriya bi rajulan yasbahu fi nahrin wa yulqamu al-hijarah. Pada malam aku diisrakan, aku melihat seorang laki-laki berenang di sebuah sungai dan disuapi dengan batu. Faqultu ma hadza? Faqila li akalur riba. Maka setelah aku bertanya siapa dia ini, maka jawabannya sama, mereka adalah orang yang memakan riba. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, maka mari kita jadikan peristiwa Isra Mi'raj ini sebagai sebuah pelajaran dalam hidup kita, terutama dalam mengarungi menyambut bulan suci Ramadan yaitu yang pertama, kita menyadari bahwa kita ini adalah seorang hamba, seorang budak, namun budak Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan budak manusia, bukan budak harta, budak jabatan, atau budak-budak selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apapun kemuliaan, keistimewaan yang kita miliki, maka tidak ada artinya bila tidak menjadikan kita orang yang bertakwa, karena hakikatnya inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 91, Nabi memperingati kita, jangan sampai kita ini terkena penyakit lawan dari tawadhu tadi, yaitu sombong. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Qala rajulun innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbahu hasanan wa na'luhu hasanan. Maka salah seorang sahabat bertanya, ya Rasul, lalu bagaimana kalau misalnya ada orang yang senang memakai baju baru, memakai
sendal yang bagus, baju yang bagus. Maka jawabannya innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Indah dan menyukai keindahan. Jadi tidak salah kalau kita pakai baju yang bagus atau pakaian yang bagus, karena Allah pun mencintai keindahan. Namun apa? Al-kibru batorul haq wa ghamtun nas. Namun yang disebut kesombongan itu adalah batorul haq, menolak kebenaran. Ada orang yang dinasihati mungkin oleh adiknya atau orang yang lebih muda, atau mungkin orang yang jabatannya di bawahnya, biasanya menolak. Maka ini sudah termasuk dari kategori kesombongan, walaupun pakaiannya mungkin sederhana. Atau yang kedua, wa ghamtun nas, yaitu apa? Merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, menganggap orang lain itu lebih rendah, lebih hina dari dirinya. Maka ini juga sudah termasuk dari kesombongan, walaupun mungkin pakaiannya biasa saja. Namun sebaliknya ada orang yang mungkin pakaiannya bagus, kemudian sendalnya juga bagus, namun dia tidak memiliki sedikit pun dalam hatinya untuk merendahkan orang lain atau menganggap dirinya lebih baik. Maka ini tidak termasuk dari kesombongan. Maka yang paling penting bagaimana membersihkan hati kita dari merasa lebih baik, kemudian dari menolak suatu ajakan atau nasihat kebaikan, karena itu sudah termasuk dari kesombongan. Kemudian tawadhu ini tidak hanya kita tidak sombong, namun bukan berarti kita sampai menghinakan diri kita di hadapan manusia. Maksudnya adalah memang tidak sombong, namun kita tetap menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang merendahkan harkat atau martabat kita. Yang bisa merendahkan apa? Yaitu perbuatan dosa atau perbuatan yang tercela itu sendiri. Kemudian yang kedua tadi, bahwa dalam peristiwa Isra Mi'raj mengajarkan kita betapa pentingnya menjaga sholat 5 waktu. Syukur-syukur disempurnakan dengan amalan sholat sunnahnya. Karena sholat sunnah inilah yang akan menyempurnakan kekurangan kita dalam sholat fardu kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hubbiba ilayya minad dunya, yang artinya dijadikan kesenangan bagiku dari dunia adalah satu, an-nisa'u, yaitu wanita. Artinya beliau orang yang mencintai istrinya. Wattibu, yang kedua adalah beliau suka memakai wewangian atau minyak wangi. Wa ju'ila qurratu aini fi shalah, dan dijadikan bagiku dan dijadikanlah penyejuk hatiku ada di dalam sholat. Jadi dalam sholat ini justru menjadi ketenangan, sumber ketenangan, sumber kebahagiaan, yang mana kita mungkin dalam kehidupan ini mengalami suatu masalah, suatu kesedihan, namun dengan mendirikan sholat seharusnya kalau hatinya baik, maka hatinya akan menjadi lebih tenang. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Wahai orang-orang beriman,
memohon pertolonganlah dengan sabar dan sholat, ya. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Di hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kum ya Bilal fa'arihna bis shalah. Wahai Bilal, berdirilah. Maksudnya Bilal diperintahkan untuk berdiri mengumandangkan iqamah. Fa'arihna bis shalah, nyamankanlah atau tenangkanlah hati kami dengan mendirikan sholat, ya. Sebaliknya kalau sholat ini masih menjadi beban, masih menjadi sebuah suatu yang memberatkan, ya berarti ada yang tidak baik dalam hati kita, ya. Kemudian di hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, pernahkah kalian membayangkan, ya, ketika ada seseorang yang di depan pintunya ada sebuah sungai, yang mana pemilik rumahnya ini setiap hari mandi dari sungai tadi, ya. Maka apakah masih ada kotoran yang menempel pada badannya kalau misalnya mandinya sudah 5 kali dalam sehari, ya. Maka jawaban sahabat, tentu tidak ada ya Rasulullah. Maka Nabi pun menjawab, itulah ibarat sholat menghapus dosa-dosa kita, ya. 5 kali sholat, maka sholat maghrib, kemudian tadi kita sambung dengan sholat isya, maka sholat isya ini akan menghapus dosa-dosa yang kita lakukan antara maghrib dan isya, ya. Nanti subuh kita mendirikan sholat subuh, maka sholat subuh akan menghapus dosa yang kita lakukan antara isya dan subuh, ya. Sehingga orang yang beriman, orang yang mendirikan sholat 5 waktu bahkan ditambah yang sunnah, maka betapa bersih hatinya, bersih dirinya dari segala dosa-dosa, ya. Kecuali dosa yang besar harus diawali dengan taubat dan nasuha, ya. Atau dosa yang berkaitan dengan sesama anak Adam, ya, perlu untuk diselesaikan dulu hak-haknya, atau perlu berdamai dulu sebelum kita ingin diampuni dosa-dosanya tadi, ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dan yang terakhir tadi adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Atau menyandarkan hidup kita, mati kita bahkan, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita memang berharap, ya, kepada orang-orang di sekitar kita, namun sebetulnya pengharapan kita yang paling tinggi, yang paling besar adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Hayyun la yamut, yaitu zat yang maha hidup, yang tidak pernah akan mati. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, yang mana sahabat ini datang menjumpai Rasulullah dengan mengendarai unta di masjid, datang ke Masjid Nabawi. Maka ketika sampai di depan Masjid Nabawi, untanya kemudian dilepas dan beliau datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian orang ini bertanya, ya Rasulullah, arsilu naqoti wa atawakkalu, ya, apakah aku lepaskan untaku kemudian aku bertawakal, apakah ini yang benar, ya? Maka jawabannya, qala i'qilha wa tawakkal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
ikatlah dulu baru kemudian apa? Bertawakal. Artinya bahwa dalam kita bertawakal tidak bisa lepas dari usaha dan doa yang kita ikhtiarkan sebelum kita bertawakal. Barulah hasilnya, barulah ketentuan akhirnya kita serahkan atau kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bahwa peristiwa Isra Mi'raj yang mengajarkan kita untuk bersandar kepada Allah bukan berarti kita pasrah tanpa ada usaha, tanpa ada doa, namun kita tetap berikhtiar semaksimal mungkin, berdoa sebanyak mungkin, kemudian barulah kita menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada hadis yang lain dari Umar bin Umayyah. Ya Rasulullah, uqayyidu rahilati wa atawakkalu ala Allah au arsiluha wa atawakkal. Ini mirip Ada seorang sahabat yang bernama Amr bin Umayyah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasul, wahai Rasulullah, apakah aku ikat dulu untanya baru aku bertawakal atau aku lepas begitu saja kemudian bertawakal? Qala faqayyidha wa tawakkal. Ikatlah dulu baru kemudian bertawakal. Maka tawakal bukan berarti pasrah atau bukan berarti tanpa ada usaha. Kalau ada orang punya motor, kemudian motornya ditaruh di luar malam-malam, sekaligus kuncinya dengan alasan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira besok kalau motornya hilang yang salah siapa ini ya? Maka salah diri sendiri, karena tawakal itu bukan berarti apa? Pasrah, akan tetapi berusaha, berdoa, baru kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga peristiwa Isra Mi'raj dan peristiwa sejarah-sejarah yang lainnya bisa kita ambil ibrah hikmahnya dan kita jadikan sebagai bekal booster dalam mempersiapkan kehidupan kita untuk kehidupan setelah dunia ini dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan dari awal sampai akhir. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.